wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu guru serta Bapak Kepala Sekolah dan Pak Yakub. Terima kasih atas kehadirannya saya ucapkan pada siang hari ini untuk acara pengimbasan dari Bapak Yakub Santoso Setiawan sebagai calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Bengkayang. Baik, sebelum kita mulai acara pada hari ini, mari kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Selesai? Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Bapak Ibu guru sekalian yang mau dan bisa menghadiri pengimbasan Bapak Yakub pada hari ini. Saya bacakan susunan acaranya. Pertama adalah sambutan dari Kepala Sekolah kita, Pak Agus Sumantri. Kemudian dilanjutkan dengan penyajian materi dan yang terakhir penutup. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke acara pertama, yaitu sambutan dari Bapak Agus Sumantri selaku Kepala SMP Negeri 3 Hasan Loledo. Kepada Bapak Agus, persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pertama terima kasih kepada pembawa acara. Kemudian kami sampaikan kepada kawan-kawan bahwa hari ini adalah pengimbasan calon guru penggerak ulangan. Jadi kita mengulang karena waktu pelaksanaan pertama ternyata tidak memenuhi persyaratan. Yang pertama kuota kehadiran audiens, kemudian yang kedua durasi video. Jadi hari ini sekurang-kurangnya durasi video adalah 60 menit sekurang-kurangnya. Jadi kita laksanakan tanpa putus. Kami mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan dari SMP 1. Banyak pertimbangan kami mengajak. Kalau misalnya kita ingat pantun 6 kerat sebaik 6 baris sebaik. Jika hendak pergi ke Lepau, you beli dan beli. Buah kemamang cari dahulu. Buah kemamang beli dahulu. Jika hendak pergi merantau, ibu cari, sanak cari, induk semang cari dahulu. Jadi kami ini cari keluarga, cari sanak rasanya susah rasanya untuk mencukupkan kuota kehadiran. Jadi yang paling mudah kalau kita merantau, kita cari induk semang. Kemudian kalau di sekolah yang paling mudah kita cari adalah tetangga. Makanya kami mengundang SMP 1 dan alhamdulillah SMP 1 bisa hadir, dan kami mohon maaf kalau misalnya agak lama kita mulai karena kita inginnya kegiatan ini berlangsung sekali, tidak lagi kita ulang hanya karena persyaratan yang tidak memenuhi syarat. Dan kami berharap nanti di SMP 1 ada juga kegiatan-kegiatan serupa. Kegiatan-kegiatan seperti ini. Pertama kemarin kami pengimbasan guru pembatik, dan kita berharap nanti tahun-tahun berikutnya di SMP 1 ada guru pembatik. Kemudian kita juga berharap nanti ada guru penggerak di SMP 1 dan gantian kami yang makan siang di SMP 1. Nanti kami hadir, jadi kami nanti memenuhi undangan untuk ikut pengimbasan. Jika kita lihat dengan kegiatan-kegiatan seperti ini, saya tadi malam tuh berpikir sepertinya kepala sekolah nanti akan jarang memperhatikan sekolah. Dengan adanya Zoom meeting yang hampir tiap hari, kemudian guru penggerak, guru pembatik, kemudian rapor pendidikan yang semuanya pakai serba online, ditambah dengan kita ulangan nanti mau online, belum lagi kita porseni yang SMP 3 praktis tinggal 2 orang yang tidak anggota tim. Porseni kepala sekolahnya kan lebih sering menolak mau dijadikan atlet ini, kami lebih sering menolak. Kemudian sampai kami mikir nih sepertinya nanti kepala sekolah tidak memperhatikan sekolah. Nah, tapi kami mikir ulang, kita memperhatikan sekolah justru dengan kegiatan seperti ini. Bukankah kita memperhatikan sekolah? Dengan adanya guru-guru kita yang bergerak maju, dengan adanya guru-guru yang membatik, termasuk pelaksanaan pembatik nanti kita ulangan berbasis web, berbasis online.
Nah itu kan salah satu TIK nanti yang akan kita gunakan, dan inilah pentingnya guru-guru menguasai hal-hal yang diprogramkan pemerintah. Jadi cara konvensional perlahan-lahan kita tinggalkan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan dari SMP 1. Kemudian kalau kita lihat dari SMP 3 yang hadir sebeginilah kita, karena inilah nanti yang bisa kita kalikan. Selebihnya kita tidak bisa berharap dengan banyaknya kesibukan dan kegiatan-kegiatan yang ada pada saat sekarang. Kemudian kepada Pak Yakob, mudah-mudahan dengan pelaksanaan kegiatan hari ini bisa berjalan lancar. Kemudian terima kasih juga kepada dukungan rekan-rekan dari SMP 3. Jadi mudah-mudahan kegiatan hari ini nanti membawa hasil yang maksimal. Kita tidak meminta hasil yang tertinggi, nah. Kita tidak meminta Pak Yakob menjadi yang terbaik di antara calon guru penggerak angkatan ke-6, tapi kita meminta Pak Yakob melaksanakan kegiatan dengan hasil yang maksimal. Kalau misalnya nilai kita hanya cukup 7, itulah yang kita capai. Kita mungkin tidak sampai 100 atau 10, tapi jika kemampuan maksimal kita 7 itulah yang kita capai. Jangan sampai kurang dari 7. Jadi untuk mencapai hasil maksimal ini, jadi kita usahakan dengan persiapan-persiapan seperti yang kita laksanakan pada hari ini. Mungkin yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf sekali lagi atas segala kekurangan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik, kita menuju acara inti, yaitu penyajian materi oleh calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Bengkayang, Pak Yakob Santoso Setiawan. Kita beri tepuk tangan yang meriah dulu untuk Pak Yakob biar tambah semangat. Silakan Pak Yakob akan mempresentasikan mengenai modul 1.4 yaitu budaya positif. Pada Pak Yakob Santoso dipersilakan. Terima kasih kepada Ibu Moderator untuk waktu yang diberikan, dan terima kasih kepada kepala sekolah yang sudah memberikan kesempatan pada saya hari ini untuk melakukan pembahasan. Dan saya juga terima kasih kepada rekan-rekan dari SMP 3 dan SMP 1 Sambodo yang sudah mau menghadiri pembahasan pada siang hari ini. Ya, saya mau ucapkan salam adil kata lino bacuramen kasaroka bahasa agak Jepang. Ya, tujuan pembahasan pada hari ini yang pertama adalah peserta dapat menjelaskan pentingnya memilih dan menentukan nilai-nilai kebajikan yang akan diyakini dan disepakati seluruh warga sekolah sehingga kelak tercipta sebuah budaya positif. Yang kedua, peserta dapat menjelaskan konsep hukuman, penghargaan, dan konsep pendekatan restitusi. Yang ketiga, peserta dapat menjelaskan proses pembentukan dari peraturan-peraturan beralih ke keyakinan kelas. Yang keempat, peserta dapat menjelaskan kebutuhan dasar yang menjadi motif dari tindakan manusia, baik murid maupun guru. Yang berikutnya, peserta dapat menerapkan disiplin restitusi di posisi manajer, minimal pemantau, akan dapat menghasilkan murid yang bertanggung jawab, mandiri, dan merdeka. Dan yang terakhir, peserta dapat menerapkan restitusi dalam membimbing murid berdisiplin positif agar menjadi murid merdeka. Nah, tema besar kita adalah budaya positif. Jadi pertanyaannya, apakah budaya positif dan apakah contoh penerapan positif yang telah diterapkan? Budaya positif menurut Emma Damayanti, budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Artinya keyakinan yang positif yang bersifat umum yang akan diterapkan di sekolah kita. Budaya positif itu bermula dari perubahan paradigma di dalam sekolah, ya. Perubahan paradigma yang pertama adalah ketika kita melihat kembali tokoh nasional yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Dia memiliki filosofi yang pertama bahwa semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing.
Ya, saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu di kelas itu pasti memiliki murid dengan karakter yang berbeda-beda, dengan cara belajar yang berbeda-beda. Ya mungkin Bapak Ibu mungkin bisa sebutkan mungkin kira-kira karakter seperti apa yang pernah Bapak Ibu temui di dalam kelas. Misalnya murid itu cara belajarnya lebih suka yang praktek, atau murid lebih suka belajar yang teori. Ya, mungkin Bapak Ibu bisa mengutarakan kira-kira anak-anak muridnya seperti apa. Maunya belajar di luar, ya itu adalah salah satu karakter. Ya. Selain itu apa lagi Bapak Ibu? Kira-kira anak-anak terlahir dengan bakat yang beda-beda. Lebih senang belajar praktek, ya oke, berarti itu anak-anak bisa belajar praktek. Ada yang lain Bapak Ibu? Lebih senang belajar sendiri, ya benar sekali. Ada yang lebih senang keluar, ada yang praktek, ada yang belajar sendiri. Ada yang lain Bapak Ibu kira-kira? Oh iya, suka main bola. Berarti prakteknya kenakalannya suka main bola ya. Nah ini adalah salah satu bakat anak-anak. Jadi kalau misalnya di dalam kelas itu ada 40 siswa, 40 lah karakternya. Nah terus kemudian filosofi pendidikan Gajah Dewantara pada waktu itu, pada masa penjajahan, pendidikan di zaman Belanda itu tidak mementingkan masalah budi pekerti, tetapi memikirkan masalah yang penting pintar. Nah seperti itu. Tetapi budi pekerti ditinggalkan. Nah sehingga pada saat itu Pak Gajah Dewantara mencetuskan taman siswa bagaimana bisa mencetak bangsa Indonesia memiliki budi pekerti yang luhur. Kemudian berangkat juga dari tugas guru yang menuntun bakat anak-anak yang berbeda tersebut agar dapat tumbuh dengan selamat dan bahagia. Artinya ketika mereka datang ke sekolah itu mereka bisa bahagia. Terus kemudian berangkat juga dari filosofi Pak Ki Hajar tentang guru itu ibarat petani, dan kemudian anak-anak itu diibaratkan tanaman seperti jagung misalnya. Jadi mereka lah yang berusaha untuk memiliki ilmu mereka sendiri melalui tanah, melalui udara, melalui pupuk. Kita sebagai guru ibarat hanya petani. Ya, kita bisa melihat jagung tersebut kurus. Jadi jagung tersebut perlu apa? Misalnya jagung itu kering, jagung itu perlu apa? Misalnya jagung itu ada ulat bulunya, jadi jagung itu perlu apa? Nah itulah kita sebagai guru, kita ibarat petani, kita melihat murid itu butuh apa. Kemudian berangkat dari juga tentang kodrat alam dan kodrat zaman. Artinya kodrat alam dan kodrat zaman ini adalah setiap anak dari zaman yang berbeda itu tentu juga cara belajarnya berbeda. Ya, angkatan-angkatan orang tua kita mungkin ketika mereka belajar belum ada yang namanya gadget, belum ada yang namanya Android, belum ada yang namanya game online. Zaman sekarang anak-anak kecil saja sudah pandai bermain game online. Nah, bagaimana kita sebagai guru dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang berbeda mampu untuk mengikuti kodrat yang sudah ada, ya, atau justru kita ketinggalan dengan kodrat yang ada. Dan yang terakhir adalah filosofi pendidikan Gajah Dewantara berangkat dari berpihak pada peserta didik atau anak murid itu sendiri. Artinya bukan berpihak kepada kita, tetapi berpihak dari peserta didik. Nah, dari perubahan paradigma tersebut untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Lazimnya di sini dikaitkan dengan kontrol, dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Nah, kemudian dalam mengontrol siswa dalam paradigma teori kontrol, ada konsepsi yang salah tentang teori kontrol yang sudah pernah beredar di lingkungan kita. Yang pertama adalah ilusi bahwa guru mampu mengontrol murid.
Ya, itu adalah sebuah paradigma yang salah, sehingga diluruskan bahwa ternyata yang mampu mengontrol murid itu adalah bukan guru, tetapi adalah murid itu sendiri. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter anak. Artinya kita sebagai seorang guru ketika kita menegur anak dengan memberikan perasaan bersalah kepada anak, itu akan dapat menguatkan karakter anak. Itu ternyata adalah sebuah konsep yang salah. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Dan yang terakhir, bahwa ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Maksudnya adalah kita sebagai guru, karena kita dianggap lebih dewasa daripada anak-anak, kita mampu untuk memaksa anak. Ternyata itu adalah sebuah teori kontrol yang salah. Kemudian yang berikutnya adalah perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Nah, bisakah kita mengontrol seseorang? Nah, ini ada stimulus ya, dan ini adalah teori kontrol. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Seharusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, stimulus responnya adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini adalah salah satu teori kontrol yang salah tadi. Yang seharusnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian adalah stimulus respon yang lain, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya, artinya kalau kita melihat siswa kita berperilaku buruk, itu adalah sebuah kesalahan. Teori kontrolnya adalah semua perilaku, terutama peserta didik, itu memiliki tujuan. Yang berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Artinya siswa tersebutlah yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Nah, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya adalah kita sebagai guru tidak bisa mengontrol orang lain. Yang berikutnya adalah pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya yang benar adalah kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Nah, teori kontrolnya adalah model berpikir menang-menang. Artinya kita sebagai guru bagaimana mencari jalan keluar yang menang-menang seperti itu. Nah, berikutnya kita akan belajar tentang apa makna disiplin. Kata disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal sungguh berbeda. Karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Nah, ini yang sering beredar bahwa mendisiplinkan peserta didik itu dengan menggunakan hukuman. Itu adalah salah satu hal yang keliru. Nah, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Bukan berarti disiplin yang dalam arti memberikan hukuman setiap hari, bukan. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita memiliki motivasi internal, artinya motivasi dari dalam anak tersebut, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Nah, contoh misalnya seperti ini. Kalau motivasi dari luar, itu misalnya, ya ini contoh perilaku manusia, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu anak-anak akan bilang, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, motivasi yang sebenarnya yang harusnya muncul dalam diri anak-anak adalah saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Misalnya sebagai contoh gini, mengerjakan tugas. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu sebenarnya motivasinya masih belum mampu untuk mengubah seluruh siswa
bahwa tugas yang dikerjakan itu kalau tidak dikerjakan apa yang akan terjadi. Atau mungkin masalah tugas, apa yang saya dapatkan apabila saya melakukannya, atau mungkin mendapat hadiah dari guru dan lain sebagainya. Motivasi yang bisa muncul ketika siswa itu dengan sendirinya melakukan tugas adalah saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini teori motivasi perilaku manusia yang berasal dari internal. Nah, oleh karena itu di dalam budaya positif ini kita akan mengubah dari semula adalah peraturan di kelas. Misalnya tidak boleh mencontek, tidak boleh berpakaian tidak rapi. Itu berubah menjadi keyakinan kelas atau kesepakatan di kelas. Dari kesepakatan kelas ini nanti berubah menjadi lingkungan yang positif. Artinya setiap kelas masing-masing itu ada keyakinan. Dari keyakinan menjadi lingkungan yang positif. Ya, setiap kelas itu punya keyakinan yang mereka sepakati. Nah, ketika setiap kelas itu yakin dengan kesepakatan mereka, maka akan menjadi budaya yang positif di sekolah. Dalam arti tanpa adanya peraturan-peraturan yang bersifat menghukum. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Ya kan pasti ada pertanyaan dari kita, mengapa kok di sekolah tidak perlu peraturan? Mengapa kok harus keyakinan kelas? Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Nah, ini menjadi salah satu pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Bagaimana Bapak Ibu? Bisa kita menjawab pertanyaan ini? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Bagaimana Bapak Ibu? Ya, demi keselamatan kita. Kalau misalnya ada sesuatu yang tidak diinginkan, kepala kita minimal tidak terbentur. Oleh karena itu ke sekolah dari hati yang paling dalam menggunakan helm, karena kita berpikir dari dalam hati, kalau kita menggunakan helm, kepala kita tidak akan terbentur atau cedera kalau ada kecelakaan. Ini salah satu keyakinan dari dalam. Akhirnya dari dalam itu kita bisa menggunakan helm tanpa harus melihat bahwa ada peraturan harus menggunakan helm. Kalau nggak pakai helm kena tilang. Seperti itu Bapak Ibu ya. Itu salah satu keyakinan di dalam salah satu pribadi diri kita. Oke, yang berikutnya. Nah, keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip umum yang universal yang disepakati bersama-sama secara universal. Artinya antara kita sebagai wali kelas dengan siswa, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Ya, salah satu tokoh pencetusnya yaitu Gosen. Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Artinya, ya ini keyakinan kelas berarti artinya dibuat oleh kita sebagai wali kelas beserta dengan siswa. Ya, kira-kira keyakinan apa yang akan kita lakukan di dalam kelas. Nah, keyakinan kelas itu bersifat abstrak dibandingkan atau daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Ya, misalnya kalau abstraknya seperti ini. Contoh misalnya kalau di dalam peraturan hadir tepat waktu, jam 7 bunyi bel, kemudian jika siswa terlambat maka ada sanksi yang berlaku. Nah, itu kalau peraturan ya, dilarang terlambat misalnya. Nah, kalau keyakinan kelas itu kita bisa membuat keyakinan kelas itu misalnya datang tepat waktu untuk belajar. Sifatnya abstrak, tapi memang datang dari hati mereka. Kalau mau belajar dengan sungguh-sungguh harus hadir tepat waktu. Nah, kemudian yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, yang artinya hindari kata jangan, hindari kata dilarang. Ketika, misalnya contoh ini, Bapak Ibu ya. Contoh misalnya, sekarang saya ingin mengatakan kepada Bapak Ibu,
jangan memikirkan tentang gajah. Jangan memikirkan tentang gajah. Apa yang terpikir di benak Bapak Ibu? Gajah. Padahal tadi saya bilang jangan memikirkan tentang gajah. Itu contohnya seperti itu. Hindari menggunakan kata jangan dan dilarang. Kemudian yang berikutnya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Ya, poin-poinnya tidak terlalu banyak, Bapak Ibu. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Artinya kalau misalnya di dalam kelas itu ada 40 siswa, setidaknya 40 siswa itu harus berbicara apa yang kira-kira mereka sepakati beserta dengan wali kelas di dalam kelas tersebut. Jangan sampai hanya satu atau dua orang saja yang berpendapat. Nanti resikonya adalah ketika misalnya si A tidak berpendapat, nanti ketika mereka melakukan kesalahan, nanti siswa tersebut mengatakan itu kan pendapat si ini. Nah, itu menjadi resiko. Oleh karena itu ketika membuat kesepakatan kelas itu harus siswa yang lengkap dan semuanya berkontribusi. Yang berikutnya, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Artinya ditinjau kembali gini Bapak Ibu. Ketika nanti terjadi menurut Bapak Ibu peraturan itu tidak ada di kelas, ya misalnya contoh pakaian yang kotor, siswa memakai pakaian yang kotor dan tidak pernah dicuci. Nah, di dalam keyakinan kelas misalnya kita belum membuat keyakinan tersebut. Nah, oleh karena itu kita tinjau ulang. Artinya siswa tersebut tidak kita berikan hukuman yang setimpal karena bajunya tidak pernah dicuci, tetapi kita bisa meninjau kembali. Artinya kita ajak siswa berdiskusi kembali. Kita menanyakan kepada siswa, kira-kira siswa-siswi kelas berapa misalnya gitu, kalau melihat atau mencium kawannya bajunya tidak pernah dicuci, bagaimana rasanya? Nah, mereka bilang tidak nyaman seperti itu. Nah, oleh karena itu kita tinjau dan kita tambahkan bahwa misalnya memakai seragam dengan rapi ditambah wangi, bersih dan lain sebagainya. Nah, seperti itu ditinjau kembali. Yang berikutnya, nah ini dia. Ini peraturan dan keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju. Nah, ini mungkin sudah pernah kita lakukan. Nah, ini salah satu contoh penerapan dalam membuat keyakinan kelas. Ya, saya mengajak saya adalah wali kelas 7A. Saya mengajak mereka menulis kira-kira apa yang menjadi kesepakatan antara saya dengan siswa saya di kelas 7A. Saya suruh mereka maju satu-satu, tulis yang udah sama saya hapus, yang belum sama ya silakan ditulis. Kemudian setelah itu saya pindahkan ke dalam sebuah kotak ini, saya tulis ulang. Kemudian saya tempelkan di kelas, keyakinan kelas. Hasil kesepakatan kami 25 orang bersama dengan saya. Ini salah satu contoh keyakinan kelas yang saya buat. Yang berikutnya, nah kalau dihukum oleh penghargaan, kan biasanya ada siswa dihukum karena penghargaan. Itu pengaruhnya jangka pendek. Kalau jangka panjangnya kurang, ya penghargaan hukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif dan penghargaan perusahaan dengan. Ya, dalam arti kalau kita memberikan penghargaan, hindari untuk memberikan hadiah. Nah, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, ini yang akan kita hadapi ketika akhirnya ada siswa yang melakukan pelanggaran. Nah, kalau hukuman itu biasanya menyakitkan dan harus terjadi. Nah, konsekuensi itu memang adalah sesuatu harus terjadi karena ada kesepakatan yang sudah kita buat terlebih dahulu. Yang berikutnya, hukuman itu membuat anak sakit secara fisik maupun hati, bahkan bisa untuk jangka waktu yang lama. Kalau konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kemudian kalau hukuman, anak itu membenci kedisiplinan. Nah, kalau konsekuensi itu anak menghargai disiplin karena sudah ada kesepakatan tadi. Hukuman bersifat paksaan, konsekuensi itu adanya stimulus dan kemudian adanya tanggapan. Stimulus artinya mereka ada melakukan kesalahan,
tanggapan mereka kemudian apa? Kalau hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Nah, kalau konsekuensi itu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Nah, kalau hukuman itu konsepnya konsep diri buruk karena terlihat malu, dipermalukan di depan teman-temannya. Kalau konsekuensi, siswa akan mempunyai konsep diri yang baik. Kalau hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau konsekuensi, itu anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman itu membuat siswa marah, rasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tidak dihargai. Kalau konsekuensi, anak kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan hanya untuk sementara waktu. Nah, sekarang Bapak Ibu bisa melihat, kelihatan Bapak Ibu. Ini ada 7 pertanyaan. Silakan Bapak Ibu nilai nomor berapa yang hukuman, yang mana yang hukuman, mana yang konsekuensi. Ya, supaya kita tidak ngantuk Bapak Ibu. Jam sudah siang, mungkin perut sudah lapar. Silakan Bapak Ibu nilai sendiri. Nanti ada jawabannya Bapak Ibu. Yang mana yang hukuman, mana yang konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Oke, nanti kita lihat jawabannya ya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Oke, yang berikutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Oke, nanti kita lihat ya. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Oke, kita simpan dulu Bapak Ibu ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Siapa yang hukuman? Siapa yang konsekuensi? 1, 2, 3. Berarti meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian itu konsekuensi ya. Oke, yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Oke, ini jawabannya Bapak Ibu. Kata, silakan dilihat. Iya. Iya, murid disuruh untuk menggunakan sepatu sehari di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Jawabannya hukuman atau konsekuensi? Jawabannya hukumannya. Karena gini Bapak Ibu, kalau misalnya kita menyuruh anak-anak memakai sepatu hitam terus kemudian dia tidak pakai, nah itu kenapa termasuk hukuman? Karena ketika kita menyuruh anak tidak memakai sepatu atau melepaskan sepatu atau lain sebagainya, itu membuat kita justru membuat anak bingung, menambahkan pelanggaran baru. Kan harusnya anak pakai sepatu hitam misalnya, terus kita nyuruh anak memakai apa gitu selama 1 hari. Nah itu menambah hukuman. Kalau misalnya kita suruh pakai kaki ayam selama 1 hari, itu menambah, justru anak bingung. Kan saya nggak pakai sepatu hitam selama 1 hari. Nah, artinya membuat bingung anak-anak. Makanya termasuk hukuman. Nah kalau di dalam pelajaran PJOK, kenapa yang lari ini dibilang hukuman, kalau dalam pelajaran PJOK dibilang konsekuensi? Nah karena gini, ini kan konteksnya pelajaran PJOK. Artinya mungkin pada saat pelajaran PJOK itu ada kegiatan pemanasan. Nah konsekuensinya karena dia terlambat, belum pemanasan, konsekuensinya ya pemanasan dulu sebelum berolahraga. Itu konteksnya. Oke, terlepas dari ini, ya itulah, selamat untuk Bapak Ibu ya sudah bisa membedakan hukuman dan konsekuensi ya secara lebih umum, lebih tepat. Nah setelah ini kita
melihat tentang kebutuhan dasar manusia, karena kebutuhan dasar manusia ini juga mempengaruhi tindakan murid di dalam kelas, ya. Yang pertama adalah survival, ada kesenangan, ada kebebasan, ada penguasaan, ada cinta kasih, ada diterima. Ya, ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia, terutama siswa kita sebelum berangkat ke sekolah. Ya, ada 5 kebutuhan dasar. Jika salah satu kebutuhan 5 ini belum dipenuhi, maka biasanya akan ada masalah ketika mereka ke sekolah. Misalnya sebagai contoh tentang survival, ya, kebutuhan dasar manusia tentang survival. Misalnya anak pada pagi hari belum makan pagi. Terus kemudian dia ke sekolah tidak bawa uang jajan karena kondisi ekonomi orang tuanya tidak mampu. Hati-hati Bapak Ibu, masalah yang bisa terjadi di sekolah adalah ketika dia melihat kawannya punya uang yang cukup banyak, bisa jadi dia justru karena merasa kebutuhan survival tidak terpenuhi, dia lapar, dia bisa mengambil barang milik kawannya. Nah, ini karena ada 5 kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi. Oke, ini ceritanya seperti ini. Contoh kelas SD. Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi pula salah satu murid di kelasnya, namanya Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika kita sebagai guru menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan kita lakukan? Menurut kita, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal tersebut? Nah, ini ya. Dia kasusnya adalah meminta bekal makan siang kawan-kawan mereka dengan paksa. Jawabannya apa Bapak Ibu? Nah, oke, ini jawabannya Bapak Ibu. Nah, ternyata ada 5 jawaban dan 5 kebutuhan. Yang pertama adalah apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan makanan bekal makan siang, maka kebutuhan survival atau bertahan hidup itu belum terpenuhi. Kalau jawabannya dia lapar. Tapi kalau jawabannya apabila jawaban Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, itu berarti anak ini atau si Agus ini kebutuhan akan kasih sayang kurang. Jadi butuh untuk diterima. Yang berikutnya adalah kalau Agus menjawab, oh dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Nah, Agus ini kebutuhan akan pengakuan atas kemampuan diri dia itu kurang. Makanya dia melihat seperti itu, memaksa kawannya supaya mengakui kemampuan dia. Nah, yang berikutnya apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya, karena selalu membawa bekal yang sama, berarti Agus ini kebutuhan akan pilihan ini kurang. Dia bosan. Ya, makanya tadi ada salah satu ibu guru mengatakan bahwa pembelajaran di luar itu lebih menyenangkan. Berarti siswa tersebut kebutuhan akan kebebasannya belum terpenuhi, makanya dia minta belajar di luar, misalnya seperti itu. Dan yang terakhir, kalau dia bilang bahwa karena iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal, berarti si Agus ini butuh kesenangan, butuh sebuah permainan supaya kebutuhannya kesenangan tercukupi. Jadi paham Bapak Ibu ya, jika ada siswa kita punya masalah, ternyata di balik masalah mereka ada 5 kebutuhan yang belum tercukupi. Nah, yang berikutnya, nah ini ya. Nah, terus kemudian bagaimana kita sebagai guru, posisi kita sebagai guru apa? Apakah kita berposisi di identitas nanti siswa akan gagal, berhasil, nah ini kontrol diri yang bagus. Nah, di dalam guru penggerak ini
posisi yang disarankan adalah posisi manajer. Kenapa? Ya, guru ketika ada siswa bersalah, itu yang pertama dia mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Terus kemudian guru juga menanyakan apa yang kita sudah sepakati di kelas, apa yang sudah kita yakini di kelas. Jadi ada koneksinya ya Bapak Ibu. Kemudian apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki kesalahan mereka. Maksudnya perubahan apa yang bisa mereka lakukan. Terus kemudian hasilnya adalah kita menguatkan pribadi anak itu. Terus kemudian murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas. Terus kemudian murid akan bertanya bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan ini. Dan dampaknya adalah mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, terkadang kita memposisikan diri ketika ada anak yang melakukan kesalahan itu sebagai penghukum. Ya, nah ini video yang kita bisa tonton. Silakan Bapak Ibu simak sambil minum kopi Bapak Ibu ya, supaya tidak ngantuk karena jamnya udah siang Bapak Ibu. Silakan ditonton. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Dayan dosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Di sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Kenapa ini Bu? Naren! Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu sering ya bikin ibu susah ya?
Maaf Bu. Bu Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kan sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pemilik merasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda guru untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren.
sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren mempunyai alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak Guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Ya, setelah kita melihat posisi kontrol tadi, nah posisi manajer itu yang tadi kita lihat itu kita harus mengenal tentang restitusi. Apa itu restitusi? Menurut pencetusnya Sigosen, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, seperti tadi contoh Ibu Naren tadi ya, Ibu Guru menegur Naren yang menanyakan bagaimana Naren bisa memperbaiki kesalahannya, ya, sehingga membuat karakter Naren lebih kuat. Nah, 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi bersifat tawaran, bukan paksaan. Ya, karena tadi ditanya bagaimana kamu memperbaikinya. Tawarannya seperti itu. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri.
Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi atau jalan keluar supaya siswa tersebut bisa memperbaiki dirinya. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini ada segitiga restitusi, ya. Segitiga restitusi yang pertama adalah kita menanyakan keyakinan yang sudah disepakati di kelas, ya, nilai apa yang sudah disepakati, dan kemudian kalau memang pada waktu itu mengatakan kamu ini ingin menjadi orang seperti apa, itu ditanyakan kembali. Kemudian yang berikutnya adalah kita memvalidasi tindakan yang salah itu tindakan yang mana. Seperti tadi kemarin divalidasi oleh ibu guru bahwa sekolah masuk jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Kesalahannya ditampilkan. Terus kemudian yang berikutnya adalah menstabilkan identitas. Artinya menstabilkan identitas di sini adalah kita tidak mencari kesalahan Naren, kita tidak menghukumnya, tidak mempermalukan Naren, ya. Mungkin dengan kata-kata semua orang manusia pasti pernah membuat kesalahan. Ya, demikian kamu, misalnya seperti itu. Atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Ya, oleh karena itu, bagaimana solusinya? Nah, segitiga restitusi inilah yang dipakai ketika ada siswa atau siswi kita di sekolah yang melakukan pelanggaran atas kesepakatan yang sudah dilakukan. Ini adalah salah satu video yang menggambarkan segitiga restitusi. Sekarang sudah perlu tahu Bapak Ibu? Oke, nanti ini videonya akan saya kasih di rumah saja Bapak Ibu, bisa ditonton di rumah. Nah, ini salah satu saya penerapan segitiga restitusi. Saya memanggil siswa saya, ya, ada 2 orang. Dari jam pertama bajunya dikeluarkan, saya panggil. Ya, di sini saya tidak memberikan hukuman, tetapi bagaimana saya menanyakan solusi bagaimana mereka bisa memasukkan baju mereka kembali, sehingga saya tidak mempermalukan mereka. Nah, demikian Bapak Ibu atas penyampaian materi saya tentang modul budaya positif. Semoga melalui apa yang saya sampaikan ini bisa membuat kita aplikasikan di dalam sekolah kita sehingga sekolah kita memiliki budaya yang positif. Adil kata lino, bacura mereka saroda, basana kajupata. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Oke, baik, menarik sekali materinya dan semoga kita nanti kalau jadi guru penggerak bisa menyampaikan pengimbasan ini juga dengan baik gitu. Jadi ini untuk pembelajaran, kira-kira kalau ikut guru penggerak seperti ini akan ada pengimbasan, undang guru-guru lain untuk jadi audiensnya seperti itu. Jadi semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Tadi terima kasih juga untuk Pak Yakob. Semoga lulus sampai akhir rangkaian kegiatan guru penggerak. Gitu. Baik, terima kasih. Ya. Pak, boleh ulang itu kan tujuan apa? Tujuan yang tadi itu setelah ini tujuan. Boleh dilihat Pak, tujuan pengimbasannya. Fotonya dulu. Oh boleh, silakan Ibu. Silakan yang mau difoto. Boleh nanti dikirimkan sama Pak Yakob filenya buat nanti siapa tahu angkatan selanjutnya kita bisa ikut guru penggerak. Bagi Bapak Ibu yang mungkin belum daftar guru penggerak atau belum lolos bisa ikut lagi. Nanti kira-kira seperti ini gambarannya kalau jadi guru penggerak seperti itu. Oke, baik. Nah, berhubung sudah siang, saya sudah lapar dan Bapak Ibu lainnya mungkin sudah keroncongan perutnya. Kita tutup. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa bersama-sama. Seperti tadi kita memulai, berdoa mulai.
Selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Kita tunggu arahan buat lunch. Tapi kamu tahu pakai